Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia Firdausi Zakia, NRP 020, dan juga teman saya Afik Nurdiansyah Putra, NRP 003 dari kelas 3 D4 Elektronika A. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas kontrol cerdas, yaitu makalah terkait aplikasi Fuzzy. Logika fuzzy sendiri merupakan suatu logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran antara benar atau salah. Logika fuzzy dapat digunakan dalam bidang teori kontrol, teori keputusan, dan beberapa bagian dalam manajemen sains. Derajat keanggotaan dalam himpunan fuzzy dapat diukur dengan fungsi yang merupakan generalisasi dari fungsi karakteristik yang biasa disebut fungsi keanggotaan. Nah, fungsi keanggotaan pada logika fuzzy sendiri ada bermacam-macam. Contohnya yang saya tampilkan di sini pada gambar A merupakan S function, lalu pada gambar B merupakan P function, lalu pada gambar C merupakan Z function, pada gambar D dan juga F merupakan triangular version, lalu pada gambar G dan juga I merupakan trapezoidal version, lalu pada gambar J merupakan flat P function, lalu pada gambar K merupakan rectangle, lalu pada gambar L merupakan singleton. Selanjutnya, kendali logika fuzzy. Kendali logika fuzzy merupakan sebuah skema sistem kendali yang menggunakan konsep teori himpunan fuzzy dalam perancangannya. Terdapat 3 tahapan dalam VLC, yaitu fusifikasi. Fusifikasi merupakan tahapan awal yang bekerja dengan cara mengubah nilai tegas atau krips dalam sebuah variabel menjadi nilai fuzzy. Nilai yang telah berbentuk fuzzy ini selanjutnya digunakan sebagai masukan dari mekanisme inferensi. Tahapan yang kedua yaitu mekanisme inferensi. Pada tahap ini akan dilakukan pengambilan keputusan dari masukan yang ada berdasarkan basis aturan logika yang dirancang. Dan yang terakhir, defusifikasi. Nilai keluaran dari mekanisme inferensi tadi yang berbentuk fuzzy selanjutnya diubah kembali dalam bentuk tegas melalui proses defusifikasi. Pada tugas ini tampilan GUI yang kami buat yaitu seperti pada gambar, di mana inputnya ada 2, yaitu suhu dan juga PWM. Input PWM adalah input yang akan diberikan ke kipas angin yang mana range masukannya adalah 0 sampai 255 atau 8 bit. Nah, nilai PWM ini akan menentukan kecepatan dari kipas angin. Kemudian, input suhu merupakan data analog dari sebuah sensor suhu. Nah, data sensor tersebut akan dibaca dan akan menentukan temperatur pada saat nilai tertentu. Di sini kita menggunakan 5 himpunan fuzzy untuk input suhu dan juga PWM. Di antaranya pada suhu yaitu dingin, sejuk, normal, hangat, dan panas. Sedangkan untuk PWM yaitu sangat lambat, lambat, sedang, cepat, dan cepat sekali. Nah, domain fuzzy untuk suhu yaitu 0, 20, untuk sejuk 15, 25, sedangkan untuk normal 20, 30, untuk hangat 25, 35, dan panas 30, 40. Nah, sedangkan domain fuzzy untuk PWM yaitu sangat lambat itu 0, 60, lalu pada lambat itu 30, 120, pada sedang 60, 180, untuk cepat 120, 240, dan cepat sekali itu 180 dan 255. Nah, fungsi keanggotaan atau membership function dari input suhu dan PWM ini menggunakan 3, segitiga dan 2 trapesium di sebelah kanan dan juga kiri. Fungsi dari membership function trapesium yaitu bahu kanan dan juga bahu kiri adalah untuk menghasilkan nilai 1 ketika data yang diinputkan di luar batas semesta pembicara. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Afif Nurdiansyah. Oke, baik. Saya akan melanjutkannya untuk membahas tentang sistem fuzzy logic yang kami buat. Di sini kami sudah membuat sistem GUI-nya, yang mana untuk menghitung falsifikasi dari input suhu dan TWM. Tapi sebelum ke sini, saya akan membahas sekilas tentang membership function yang kita gunakan di sini ya. Jadi untuk membership function yang kita gunakan itu menggunakan bahu kiri dan kanan di sini untuk yang suhu dan untuk juga yang PWM motor ya. Jadi untuk yang kiri dan kanan itu menggunakan setengah dari trapesium ya, seperti itu ya. Kemudian untuk yang tengah itu menggunakan membership segitiga. Nah, tujuannya untuk menggunakan bahu kiri dan kanan apabila terdapat nilai input ya atau data yang di luar dari himpunan semesta ini antara 0 sampai 45 ya di sini itu akan tetap dianggap satu ya. Contoh misal data input yang kita masukkan min 3 di sini ya. Maka di sini akan tetap dianggap satu ya. Himpunannya tetap outputnya tetap dianggap satu di sini. Begitupun jika di atas 45, contoh di sini 60, maka tetap dianggap satu di sini ya. Untuk fungsi dari
segitiganya sendiri, di sini terdapat 4 buah input ya. Jadi input U ini merupakan input data yang kita masukkan dari luar. Kemudian A, B, dan C ini merupakan titik-titik dari segitiga ini ya. Jadi ini titik A, kemudian ini titik B, ini titik C ya. Jadi jika kita perhatikan ya, jika kita perhatikan segitiga yang ini, nah ini, maaf ya jelek ya. Jadi terdapat 3 titik, yang mana titik A, titik B, dan titik C di sini ya. Titik B ini merupakan tengah ya, pusat segitiga ya, senternya segitiga di sini ya. Nah, jika kita lihat di sini, U itu jika input U atau input data dari luar yang kita berikan itu kurang dari A ya, maka outputnya akan bernilai 0 ya di sini ya, akan bernilai 0 jika U-nya kurang dari A. Nah, ketika U-nya itu lebih besar sama dengan A dan U-nya kurang dari B, artinya ketika dia berada di sini ya, berada di daerah sini, nah yang saya arsir ini, U-nya lebih dari sama dengan A dan U-nya kurang dari B, maka outputnya itu ini, U min B per B min A ya. Nah, selanjutnya jika nilai U itu lebih besar sama dengan B dan U kurang dari C, jadi ada di sini, ya. Maka untuk output segitiganya itu C min U per C min B ya. Sedangkan selain itu, artinya C lebih besar, U lebih besar dari C, maka dia akan bernilai 0 ya. Itu untuk yang membership function dari segitiga. Kemudian untuk yang bahu kiri, trapmin ya, trapesium yang sebelah kiri ini, ketika U1, di sini ada 3 buah input ya, ada U1, A1, dan B1 ya. Untuk U1 ini sama seperti U yang di sini, merupakan input dari luar. Sedangkan A1 dan B1 ini ya, jadi ini A1, dan ini B1 ya. Jadi ketika U1 kurang dari A1, artinya apa? Jika U1-nya itu berada di bagian sini, ya, maka dia akan bernilai 1 ya. Ya, di sini kan bernilai 1. Nah, ketika U1-nya lebih dari sama dengan A1 dan kurang dari B1, artinya ada di sini, ya bagian yang turun ini, maka untuk outputnya itu B min 1, B1 min U1 per B1 min A1 ya. Itu untuk yang bagian kiri. Untuk yang bagian kanan, sama ya. Jadi ada 3 buah input, U2, A2, dan B2. Di sini A2-nya di sini ya. A2 di sini. Bentar. A2-nya itu di sini. Dan B2-nya di sini ya. Jadi ketika U2 kurang dari A2 ya, maka dia akan bernilai 0 ya di sini ya. Jika U-nya itu kurang dari A2, maka akan bernilai 0. Jika U2-nya itu lebih dari sama dengan A2, dan U2-nya kurang dari sama dengan B2, jadi ada di bagian yang sini. Ada bagian yang naik ini. Maka untuk outputnya itu U2 min A2 per B2 min A2 ya. Sedangkan ketika U2-nya itu lebih besar dari B2, yang ada di sini, maka outputnya sama dengan 1 ya. 1. Nah, itu ya. Jadi jika kita di sini untuk masukannya, untuk masukkan di sini ini ya salah satu ambil contoh ya. Saat falsifikasi suhu. Contoh di sini ketika kita anggap suhu itu dingin. Nah, ketika dingin, maka di bagian sini nih, bagian sini ketika dingin. Input suhu yang kita berikan ini, U1 itu kita ambil dari ini ya, kita ambil dari ini, text box ini ya. Jadi kita ambil dari text box, input suhu yang kita masukkan berapa. Kemudian 15 ini merupakan A1 ya, yang ada di sini, A1. Kemudian 20 ini merupakan B1 ya. Nah, kita lihat tuh, misal kita ketika suhunya itu kita beri 5 ya, saya beri 5. Maka 5 itu kan kurang dari A1 ya. A1-nya kan 15 di sini. Maka dia akan bernilai 1. Nah, seperti itu ya. Maka termasuk dingin gitu ya, termasuk dingin. Ketika suhunya itu misal di antara ini 15 dan 20, contoh 17, maka perhitungannya ini untuk mencari titik di mana 17, misal di sini 17. Nah, di sini contohnya, ini berapa? Maka menggunakan rumus yang ada di sini. Rumus yang ada di sini. Ya. Nah, begitu ya. Saya langsung masuk ke contoh soalnya saja, data percobaan ya. Jadi ini ya, ketika saya berikan suhunya sebesar 25, kemudian PWM-nya itu 120, kecepatan motornya, maka menghasilkan suhunya itu normal ya. Jadi 25 kan ada di sini, pas di tengah-tengah ya, sini. Maka dia dianggap normal sehingga bernilai 1. Dan untuk PWM-nya 120, dia itu sedang ya kecepatannya, karena tepat di tengah-tengah juga.
Seperti itu. Kemudian untuk contoh yang kedua ya, contoh misal suhunya saya inputkan sebesar 31 dan PWM-nya 135, maka suhunya itu hangat sekitar 80% ya, 0,8, dan panasnya sekitar 20%. Jadi 31 itu kan di sekitar sini nih, 31. Ini 31 ya. Jadi jika kita tarik garis ke atas, ini ya, hangatnya tuh di titik ini dan panasnya di titik ini. Hangatnya sekitar 80% ya, 0,8, dan panasnya sekitar 20% di sini. Ini ya. Untuk yang PWM 135 itu ada di sekitar sini ya. Contoh di sini berapa nih? Ditambah 60 berarti ini sini 150 ya, sini 150. Ini 135 berarti mungkin di sekitar sinilah. Di sekitar sini 135. Ini kita tarik ke atas. Nah, di sini ya, ini 135. Nah, maka kita lihat tuh, sedangnya itu sekitar 75% ya di sini. Dan cepatnya yang di bagian membership cepat segitiga ini sekitar 25%. Nah, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, untuk programnya sendiri sama ya, seperti yang sudah saya jelaskan pada slide pertama, yaitu ketika ini untuk fungsi bahu kiri, ini fungsi bahu kanan, kemudian ini fungsi segitiga. Nah, setelah button ini ditekan maka akan dikalkulasi ya, akan dihitung yang mana suhunya, ini nilai U, suhu ini merupakan nilai U yang akan masuk ke ini, masuk ke fungsi yang U1, U2, U, tergantung dari membership yang kita pakai di sini. Apakah menggunakan bahu kiri, atau bahu kanan, atau segitiga ya. Nah, seperti ini. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.